Oh, nggak terlalu ya. Udah, nggak apa ya. Yang penting udah terdengar agak jelas. Sorry nih, maaf aku lagi di luar soalnya, jadi aku nggak bisa, suaranya nggak bisa kondusif kayak biasanya. Oke? Jadi langsung aja kita mulai. Ntar aku mau off cam. Oke, bentar aku mau share screen. Oke, Raihana, kemarin masih ingat nggak? Kemarin kamu belajar tentang apa di minggu kemarin? Tentang itu Tentang apa depannya namanya, ke, kekongruenan. iya betul. Kemarin di minggu kemarin kamu sudah belajar tentang yang namanya kekongruenan, kekongruenan, kekongruenan bangun data. Oke, masih ingat nggak kemarin kekongruenan itu maksudnya gimana? Masih ingat maksud dari kekongruenan? Kekongruenan itu apa sih maksudnya? Bentuknya bagaimana? Sama atau beda? Ukurannya sama atau beda? Sama. Sama kan? Oke, jadi ingat-ingat ya, kekongruenan itu artinya sama persis. Oke, kekongruenan itu artinya sama persis. Nah, tapi jangan lupa ada syaratnya. Dua bangun dikatakan kongruen apabila, masih ingat syaratnya? Apa aja yang harus sesuai? Sisi-sisi dan apanya satunya? Dan besar sudut. Iya, sisi-sisi dan besar sudut yang bersesuaian, sesuaian harus sama besar, sama besar dan sama panjang ya. Ah, oke, sekarang kita coba review dulu sebentar terkait kekongruenan. Coba dilihat di sini yang gambar nomor 3. Apakah segitiga ABCD itu kongruen dengan segitiga DEF? Kongruen atau tidak? Mana? Yang mana gambarnya? Segitiga yang tiga ini, segitiga ABC dan DEF apakah kongruen? Enggak ada, Pak. Belum keganti. Apa? Belum keganti slide-nya. Belum keganti. Iya, screen. Nah, kalau ini gimana? Sudah terlihat atau belum? Oh, udah. Oke. Dari segitiga ini, apakah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF? Kongruen. Kongruen. Kalau kongruen, mana aja sisi dan sudut yang bersesuaian? Coba sebutkan sisi dan sudut yang bersesuaian. Sudut Sudut, oh, sudut A sama sudut D. sudut A sama dengan sudut D, terus Sudut B sama sudut E. sudut B sama dengan sudut E, terus Sudut C sama sudut F. sudut C sama dengan sudut F. Ini masih sudutnya. Kalau sisinya, sisi mana aja yang bersesuaian? Sisi AB dengan sisi D E DE, betul, good job. Lagi apa lagi? BC sama EF sama BC A, sama dengan E. Terus sama AC dengan DF. AC sama dengan DE. Oke, good. Karena ini berdasarkan kriteria sudut dan sisi-sisinya sama panjang dan sama besar, maka dapat disimpulkan bahwasanya segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Rehana? Ada yang Enggak, ditanyakan? Nggak enggak. ada, oke. Ini masih kekongruenan bangun datar. Kemarin kita juga sudah belajar tentang yang lebih spesifik, yakni kekongruenan pada segitiga. Ingat-ingat, Mas, kan ada 5 syaratnya kan? Yang pertama, syarat yang pertama adalah ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti kalau sisi-sisinya sama panjang, berarti segitiganya itu kongruen. Kemudian yang kedua, apabila ini memenuhi kriteria dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya. Berarti sisi sudut sisi. Sudutnya itu diapit di tengah-tengahnya. Oke. Kemudian yang ketiga, memenuhi kriteria sudut sisi sudut, yaitu sudut yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Ini ya, dua buah sudut yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Itu nanti kongruen. Yang keempat, ini memenuhi kriteria dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Kalau ada dua sudut dan satu sisi, itu segitiganya pasti kongruen. Dan yang terakhir, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Berarti untuk segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya harus 90 derajat, kemudian sisi miring dan satu sisi lainnya. Itu kalau sama besar dan sama panjang berarti segitiganya kongruen. Oke, sekarang kita coba yang ini. Kita review lagi ya, bentar. Yang mana ya? Yang ini aja deh. Nah, perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQRS, PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Nah, kalau mau membuktikan apakah segitiganya ini kongruen atau tidak, kamu harus membuktikan dari kriteria-kriteria sebelumnya. Oke, coba perhatikan di sini. Sisi-sisi mana aja yang bersesuaian? Sisi Ya, PQ sama RQ. betul. Sisi PQ bersesuaian dengan sisi RQ. Terus apa lagi? PS, RS. RS dan PS, RS. Iya. PS. Good. Ini sisi. Kemudian Terus QS sama SQ. QS sama dengan SQ. Ini kenapa kok QS sama dengan SQ? Karena eh mereka sama. Karena mereka sama betul. Atau bisa juga kita bilang kalau segitiga PQS berhimpit dengan segitiga RQS. Bisa juga kita bilang gitu ya. Ini kan sama-sama dihimpitkan kan, sehingga panjangnya sama. Oke, berdasarkan kriteria ini berarti segitiga ini, dua segitiga ini kongruen berdasarkan kriteria apa? Sisi. Betul, berdasarkan kriteria sisi-sisi-sisi. Good. Nah ya, ini kita skip kemarin yang sudah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yakni kesebangunan bangun datar. Oke, kemarin kan udah kongruen, sekarang sebangun. Nah, sebangun itu maksudnya apa? Sebangun itu maksudnya seperti ini. Ini dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Berarti bentuknya sama itu bisa disebut dengan sebangun. Namun ini ada selanjutnya, tidak perlu ukurannya yang sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Berarti bentuknya harus sama, tetapi ukurannya bisa berbeda. Namun bedanya itu harus sebanding, nggak boleh beda, nggak boleh perbandingannya itu beda, harus sebanding semua. Oke, sebagai contoh di sini, coba dilihat yang I, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Berarti AB ini kan AB. AB sebanding dengan EF. Nulisnya AB per EF. Ini artinya sebanding ya. AB sebanding dengan EF. Sama dengan sebanding juga dengan yang mana lagi? BC dengan FG. Sebanding dengan yang mana lagi? CD dengan
GH. Lagi DA dengan HE. Nah, ini yang dimaksud dengan sebanding, namun sorry, ini yang disebut dengan sebanding. Oke, ukurannya bisa beda, tapi harus sesuai. Perbandingannya harus sesuai. Misal perbandingannya 1:2. Itu, itu yang dimaksud dengan sebanding. Selanjutnya, kita coba lihat yang kedua. Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Berarti sudut A besarnya sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F. C dengan G, D dan H. Itu yang dimaksud dengan sebangun. Sampai sini ada yang ditanyakan, Rehana? Enggak. Enggak. Oke, kita lanjut lagi ke latihan soalnya. Oke, ini ya. Jika bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun. Dinotasikan dengan simbolnya kayak gini. Ini artinya sebangun. Berarti A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Oke. Kalau tidak sebangun, berarti ininya dicoret gini simbolnya. Kemudian ini ada catatannya, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Harus berurutan ya. A sebangun dengan sudut A besarnya sama dengan E, B dengan F, C dengan G, dan D dengan H. Oke, gitu ya. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Oke, kamu coba perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Kemudian tentukan sisi yang bersesuaian. Dari gambar ini sisi mana aja yang bersesuaian? UTJI. Sorry. Uh, Becky sama EF. PQ sebanding nulisnya bukan sama ya. PQ sebanding dengan Oh, EF. EF. Terus apa lagi? Terus QR sama sebanding FG. IR sebanding dengan FG. Terus apa lagi? RS sebanding dengan GH. GH. Terus apa lagi? ST sebanding dengan HI. ST sebanding dengan HI. Terus apa lagi? IJ TU sebanding dengan IJ. TU sebanding dengan IJ. Betul lagi. UP sebanding dengan JE. UP sebanding dengan JE. Good, betul. Udah ya? Ada lagi nggak? Nggak ada Enggak. ya? Terus kalau sudut-sudut yang bersesuaian yang mana aja? Sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian sudut P sama E. Sudut P sama dengan sudut E. Terus apa lagi? Sudut Q sama dengan sudut F. Iya, Sudut terus? sudut R sama dengan sudut G. Mm-mm. Sudut S sama dengan sudut H. Iya, terus apa lagi? Sudut T sama dengan sudut I. Sudut U sama dengan sudut C. Udah? Udah. Oke, sudah. Udah benar. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak, Rehana? Enggak. Enggak ada. Oke, karena enggak ada yang ditanyakan, sekarang kita lanjutkan. Ini yang dimaksud dengan kesebangunan. Berarti sebangun itu artinya bentuknya sama, namun ukurannya harus sebanding. Ukurannya bisa beda, namun harus sebanding. Oke. Sekarang coba kamu lihat di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Dan coba jelaskan. Nah, dari bangun ini, kita cek satu persatu ya. Kita coba cek satu dan dua. Kita cek satu dan dua. Nah, coba. Ini kan bentuknya kan sama semua ya persegi panjang ya. Dan pasti besar sudut-sudutnya juga sama besar. Sekarang kita coba cek apakah sisinya itu sebanding atau tidak. Oke, kita coba cek dulu sisi mana aja yang sebanding, Rayhana. Satu dan dua. Sisi mana yang sebanding? Yang AB sebanding sebanding dengan EF. EF. Besarnya berapa AB sebanding dengan EF besarnya? 12 12 per banding 8.
per 8. 12/8 kalau disederhanakan jadinya berapa? Jadi itu eh 3/2. 3/2. 3/2. Betul. Good. Terus sisi mana aja sih yang sebanding? Sisi sisi apa lagi? Sisi Sisi BC yang ini. sama BC sama FG. BC sama FG. BC sama FG Coba besarnya berapa BC? 8/6. 8/6. Kalau disederhanakan jadinya Jadi 4/3. 4/3. Apakah ini besarnya sama? 3/2 apakah sama dengan 4/3? Enggak. Enggak, karena ini besarnya tidak sama, maka dapat disimpulkan bahwasanya persegi segi 4 ABCD itu tidak sebangun dengan segitiga segi 4 EFGH. Oke, sekarang kita coba lagi 1 dengan 3. Oke, sekarang kita coba lagi 1 dengan 3. 1 dengan 3. Oke, coba sebutkan sisi mana aja yang sebanding. AB sebanding dengan AB sebanding dengan ya IL. sama yang gambar yang ketiga, Rehana. Iya, AB IL. sebanding IL. Oke, AB Ya, sebanding dengan IL. Besarnya berapa? AB 12/4. 12/4. Kalau disederhanakan jadinya 3/1. Eh, 3/1. Good. Lagi sisi mana aja yang eh, sebanding? ya. Sisi BC dengan IJ. BC dengan IJ. BC dengan IC. Bentar. BC dengan IC. Berarti besarnya 8/3. 8/3. Kalau disederhanakan bisa nggak? Enggak, Enggak. Oke. Dari sini apakah kamu lihat besarnya sebanding atau enggak 3/1? Apakah sama dengan 8/3? enggak. Enggak kan? Berarti kesimpulannya apa? Enggak sebangun mereka. Enggak sebangun. Berarti kesimpulannya segi 4 A, B, C, D tidak sebangun dengan segitiga I, J, L K ya? Apa sih? A, B, C, D, E, F, G, H ya? H, I, J, K ya? Sorry. Sorry. I, J, K, L. Oke. Sekarang kita coba lagi. Berarti yang belum mana? 1, 2 kan sudah. 1, 3 sudah. Berarti yang mana lagi yang belum? Kita cek. 2 dan 3 kan? Sekarang kita cek Iya. bangun 2 dan 3. Oke, sebutkan sisi-sisi yang sebanding. Eh, sisi yang sebanding Sisi, 2/3 ya. sisinya. Maksudnya, iya 2 dan 3. Oh, sudut EF sama Sisi-sisi. Sisi-sisi. sisi EF sebanding dengan JK. EF sebanding dengan JK, betul. Besarnya berapa? 8/4. 8/4. Kalau disederhanakan jadinya 2/1. 2/1. Betul. Good. Lanjut siapa lagi yang sebanding? FG sama IJ. FG sebanding dengan IJ. Besarnya berapa? 6/3. 6/3. Kalau disederhanakan jadinya 3/1. 2/1. Dari sini apakah Eh, nilainya sama? sama. Sama. Kalau sama berarti kesimpulannya apa? Sebangun. Iya, berarti kesimpulannya sebangun ya. Berarti dapat Iya. disimpulkan bahwasanya segi 4 EFGH itu sebangun
sebangun dengan segi 4 IJKL. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Rayana? Enggak. Enggak. Oke, karena nggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan lagi. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang di sini aku punya soal. Di sini diketahui bangun segi 4 A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun. Ada kesimpulannya di sini sebangun. Kalau sebangun berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu besarnya sebanding dan sudut-sudutnya besarnya sama besar. Oke? Berarti di sini kamu disuruh menentukan yang pertama A, nilai E, X, Y, dan Z. Oke? Nilai bagaimana caranya kita mencari nilai X, Y, dan Z? Menurut kamu gimana, Riana? Nilai X. Ini kan nilai X kan besar sudutnya ya. Iya. Besar sudut ini itu sebanding dengan besar sudut mana? C. Sudut C. Berarti besarnya berapa? 22,6 derajat. 22,6 derajat. Good. Lanjut. Kalau sudut Y, Sudut E, mana sudut E? Oh, itu sudut sama dengan sudut Z. Sudut H. sudut Y sama dengan sudut H. sudut Y sama dengan sudut Z. Nah, Nah, kalau menurut kamu gimana caranya mencari sudut Y sama dengan sudut Z? itu kan Lupa. Oke, 100 kamu masih 180 derajat kurang 22,6 derajat. iya, betul. 180 derajat dikurangin 22,6. Betul ya? Berarti besar sudut Y itu sama dengan 180 derajat dikurangin 22,6 derajat. Berarti besarnya berapa? 100 105 berapa? 7 58 ya? 57. 157,157,4. 4. Good. Udah benar ya? Lah ini kenapa sama? Kemarin kan kita sudah belajar ya. Kalau ada dua garis yang sejajar, berarti ini kan ada garis yang sejajar ya. EF sejajar dengan FG. Kan EF sejajar dengan FG ya. Ini kan EF sejajar dengan FG. Dan dipotong oleh garis ini HG. Kan garis H sama G. Lah maka besar sudut dalamnya itu totalnya itu 180 derajat. Berarti ini sama ini tuh totalnya 180 derajat. Oke? Berarti kalau mau mencari salah satu sudutnya, berarti tinggal kamu kurangin saja 180 derajat dikurangin 22,6 derajat. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini nomor A sudah beres ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor B. Oke. Nah, di sini kamu disuruh menentukan panjang sisi EF. Bentar, bentar. Oke, sorry ya. Di sini kamu disuruh menentukan panjang sisi EF, BC, sama HG. Di sini kita manfaatkan konsep kesebangunan dari yaitu perbandingan sisi-sisinya untuk menentukan sisi-sisi lainnya. Oke, di sini kita coba lagi cari perbandingannya ya. Oke, di sini kita cari perbandingannya. Berarti di sini kita punya sekarang EH. Setelah aku punya sisi EH, itu sebanding dengan sisi apa, Rehana? Sisi EH sebanding dengan AD.
AD. Besarnya berapa sisi EH dan AD? 15 banding 20. 15 banding 20. Kalau disederhanakan jadinya 3/4. 3/4. Good. Berarti ini perbandingannya itu besarnya 3/4. Sekarang kita coba nyari sisi EF. Berarti sisi EF ini sebanding dengan sisi apa? Sebanding dengan AB. sisi AD. AB. Betul, sisi AB. Lah, berarti besarnya berapa? EF kan nggak diketahui ya. Let's say kita tulis EF tetap. Kalau AB besarnya 16. 16. Lah, di sini kita di sini kita peroleh ini kan perbandingannya itu besarnya itu kan pasti 3/4. Nah, sekarang kita gunakan ini berarti 3/4. Ini kan perbandingannya sama kan? 3/4 sama dengan EF per 16. Sampai sini mudah nggak? Ini ke sini. Ini kan perbandingannya sama kan? Berarti EF per Iya. 16 itu juga sama dengan 3/4. Mudah? Iya. Oke, sekarang kalau mencari EF gimana caranya? Um, 16 bagi 4 kali 3. 16 bagi 4 kali 3. Oke, oke, sorry, sorry. Tadi gimana? 16, Bagi 4 terus kali ya. 3. Iya, betul. Good. Atau ini tinggal pindah ke sini aja ya. Ini kan pembagian EF dibagi 16 kan. Kalau pembagian pindah ruas jadi perkalian. Berarti 16 kali 3 dibagi 4. Bisa juga 16 bagi 4 kali 3. Berarti di sini panjang dari EF berapa? 16 bagi 4 berapa? 4 ya? 4 kali 3, 12. 12. Good. Berarti panjang dari EF-nya sama dengan 12. Lah, udah ketemu EF sama dengan 12. Sekarang kita coba cari yang selanjutnya. Disuruh mencari BC. Mana BC? BC itu kan ini. BC itu sebanding dengan apa, Rehana? Oh, PC dengan FG. Betul, BC sebanding dengan FG. Besarnya berapa? PC per 20. Oke, good job. Terus, Terus tadi kan sudah um, diketahui kan perbandingannya itu 3/4. Berarti di sini BC per FC-nya itu bisa kita ganti jadi 4/3. Tahu kenapa kok 4/3? enggak. Oke, ini kenapa kok kita balik jadi 4/3? Di sini karena kita nulisnya tadi di awal tuh EH, sisi kiri banding sisi kanan. Oke, kiri banding kanan. Sedangkan yang kamu tulis di sini itu kanan BC banding kiri. Berarti kalau kita mau bandingkan berarti harus dibalik ya, dari kiri ke kanan. Oke, jadinya 4/3 sama dengan berarti di sini 4/3 sama dengan BC per 20. Berarti kalau mencari panjang BC gimana caranya? 20 bagi 3 kali 4. Ya, 20 bagi 3 kali 4. Berarti di sini jawabannya berapa?
80/3. Iya, hasilnya 80/3. Good. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, Riana? Enggak. Nggak. Oke, sekarang kita coba lanjutkan ya. Nah, sekarang kamu juga disuruh mencari sisi HG. Jadi HG di sini itu kan sebanding dengan DC ya. Tapi kita masih belum tahu panjang HG itu berapa. Sama DC itu juga berapa. Berarti kita harus cari dari sini. Nah, oke, berarti kita carinya dari sini ya. Ini coba diperhatikan. Ini kan ada trapesium EFGH ya. EF panjangnya 15, FG panjangnya 20. Nah, sekarang kalau aku tanya, oh tadi EH panjangnya berapa tadi EH? Sorry, EF. Oh, EFG. EFG ya. Oh, terbalik ya. Nah, sorry ya. Salah mencet EFGH. Lah, panjang EF di sini kan tadi kan udah ketemu ya, itu panjangnya 12. Nah, sekarang kalau aku tanya, berarti kira kalau panjangnya ini berapa? Let's say ini HO. Berarti panjang HO berapa? Panjang HO Iya, panjang HO. em Ini kan itu ada trapesium. Berapa? 12 12 cm. 12. Betul, karena ini sejajar ya. Dan panjangnya juga sama, berarti 12. Ya. Sekarang kita udah tahu HO itu 12. Kalau panjang ini, OG. Ini OG ini berapa? Panjang OG itu 5 cm. Dapatnya dari mana kok? Kok bisa dapat 5 Eh, cm? iya kan? Udah benar kok. Tapi dapatnya dari mana? 20 kurang 15. 20 kurangi 15. Iya. Oke. 20 kurangi 15. Berarti ini 5, ini 12. Lah, masih ingat nggak? Cara mencari panjang HG gimana? Dari segitiga siku-siku ini. Kan siku-siku kan? Pakai apa? Pakai Pitagoras. Masih ingat Goras. Pitagoras? Masih. Masih. Gimana Pitagoras? Berarti dari sisi miringnya dulu ya. Sisi miringnya kan HG. Berarti HG kuadrat sama dengan sisi-sisi lainnya dikuadratin. Lah, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Di 13. oke, sekarang udah ketemu ya. Berarti panjang sisi HG-nya itu 13. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Rehana? Enggak. Enggak. Oke, sekarang tinggal yang C. Nah, yang C di sini kamu disuruh membandingkan luas EFGH dan ABCD. Oke, kamu disuruh membandingkan luas EFGH, FGH dibanding dengan luas ABCD. Masih ingat gimana caranya mencari luas dari trapesium? Luas dari trapesium
eh, Mm-mm. alas atas Alas, alas betul. atas Alas tambah di iya alas atas bawah, tambah alas bawah bagi dua kali betul. tinggi. Betul, berarti A tambah B bagi 2, kemudian kali tingginya. Oke, berarti kita Iya, cari dulu yang E, F, G, H. Berarti alas tambah atas tambah bawahnya berapa? Berarti 20 ditambah 15 dibagi dua. 2 ini ya. Iya, Dikali tingginya tadi berapa tingginya? 12. Tingginya 12. Good. Terus yang bawah, BC tadi berapa ya? BC 80 per 3 ya. Berarti 80 per 3 ditambah 20 dibagi 2 kemudian dikali tingginya berapa? 12. 16 ya. Good. Nah, Udah sekarang kita tinggal hitung. 20 tambah 5 bagi 2 berapa? Rena. 35. 35 bagi 2 pakai kalkulator aja. tujuh Itu belas 17 koma lima 17,5 kali 12. Eh, 210. Oke, ikut betul ya 210. Per yang bawahnya. Hitung. 80 per 3 ditambah 20 dibagi 2 kali 16. Boleh pakai kalkulator ya? tujuh empat enam koma enam enam. Tiga tujuh tiga. Bentar ya, bentar. Ben- Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi hasilnya berapa, Rayana? 373 ya? Bentar. Berarti ini kalau kita hitung manual ya, coba. 80 per 3 ditambah 20. Itu kan hasilnya 80 per 3 ditambah 60 per 3. Gini kan? Berarti hasilnya 140 per 3. 140 per 3 dibagi 2 jadinya 140 per 6 dikali 16. Berarti ini hasilnya 140 kali 16 dibagi 6. Betul, hasilnya 373 ya. Good job, Rayana. 373, masih ada komanya, koma. Oke, hasilnya gini aja nggak apa, soalnya angkanya jelek. Sampai sini ada yang ditanyakan, Rayana?
Enggak. Enggak. Oke, berarti kalau di sini kita simpulkannya, maka perbandingan perbandingan luas EFGH dan ABCD AB, ABCD adalah 210 dibanding 373,4. Good job. Ini aku udah kasih jawabannya sih di sini. Wait, ini ya, sama aja sih. Ini kok hasilnya bagus ya? 80/3. Oh, ini tinggal dieliminasi ya. Gak apa deh, sama aja kok hasilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke sini. Kita lanjutkan ke sini. Kamu disuruh menyelidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun dan jelaskan. Coba gimana cara mencarinya apakah dua trapesium ini sebangun? Pertama kita harus menyelidiki ya perbandingan antara sisi-sisinya. Oke, sekarang kita coba selidiki. Berarti misal aku tanya PQ, sorry, PQ itu sebanding dengan mana? DC. PQ sebanding dengan DC. Berarti besarnya berapa? 4/2. 4/2. Kalau disederhanakan jadinya 2/1. 2/1. Good. Lagi sekarang kita coba lagi satunya. Berarti SR AB. sebanding dengan AB. Berarti besarnya 16/8. 16/8. Kalau disederhanakan jadinya 2/1. 2/1. Good. Udah benar. Sekarang, oh ini nggak diketahui tingginya ya. Ya udah, karena ini perbandingannya sama, maka dapat disimpulkan bahwasanya dua trapesium ini sebangun. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya ke sini. Mana ya? Kita bahas satu soal lagi ya. Kita coba yang ini, yang nomor 5. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 dikali 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm dikali 2 cm. Hitunglah panjang K. Kalau menghitung panjang K, gimana cara mencarinya, Rehana? Gunakan konsep kesebangunan. Berarti pakai dibandingkan sih sepertinya. 8,4 banding 2 cm. Sama dengan 4,2 banding 1 ya. enggak sama perbandingan sisi satunya. Iya, Sisi satunya berarti 16,8 per K. banding K. K. Terus gimana cara mencari K? 16,8 Ya, bagi 8,4. oke. Jadi Udah 2. hampir bener ya. Udah bener ya dibagi dua. Good.
Atau misal Iya, kamu bingung caranya, itu tinggal kamu kali silang ya. 4. Kalau kali silang berarti kayak gini. Berarti 8,4 dikali K, berarti 8,4 dikali K sama dengan satunya 16,8 dikali 2. Sini kamu diminta mencari nilai dari K. Oke, berarti perkaliannya dipindah ke samping. Oke, berarti K sama dengan 16,8 dikali 2 dibagi 8,4. Berarti kalau di sini dihitung jawabannya berapa, Rehana? Ini bagi ini kan 2 ya. Nah, 4. 2, 4. Good. Berarti panjang K-nya adalah 4 cm. Sampai sini ada yang ditanyakan, Rehana? Enggak. Oke, sekarang kita coba lagi yang ini. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 kali 40. Berarti ini 50 kali 40. Sebelum dipasang di figura. Di bagian kiri sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Foto dan karton tersebut sebangun. Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Nah, kemudian yang B, berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep kesebangunan sebelumnya ya. Oke, berarti kita perlukan adalah membandingkan panjang fotonya dengan panjang kartonnya. Oke, kita bandingkan panjang panjang foto dibanding kartonnya. Oke, sekarang kalau aku tanya, ini lebar dari kartonnya kan 50, lebar kartonnya kan 50. Berarti panjang fotonya di sini berapa? Ini kan 50, berarti panjang fotonya. Ini sampai sini kan 50. Berarti kalau fotonya aja berapa? Kalau fotonya aja itu 40. Iya, berarti 40 ya. Good, berarti 40. Dapatnya dari mana 40? 50 kurang 5 kurang 5. Oke, betul. Berarti 40, aku tulis di sini ya. 40 banding 50. Kemudian lebarnya berapa lebarnya? Lebarnya ini kan 40. Lebarnya karton kan 40. Lebarnya karton berapa? Sorry, lebar karton kan 40. Lebarnya foto berarti 40 dikurangin 3 kurang 3. dikurangin 3 sama dikurangin A. Bener nggak? Iya. Bener ya? Lah, setelah itu caranya sama kayak tadi, kita kali silang. Oke? Berarti 40 kali 40, berarti 40 kali 40 sama dengan 50 dikali 40 dikurangin 3 dikurangin A. Pakai dalam kurung. Jangan lupa ini satu kesatuan, berarti harus pakai dalam kurung. Oke? Selanjutnya kita hitung 40 kali 40 hasilnya berapa? Berapa 40 kali 40? 1.600 ya? Iya. Sama dengan ini kita kalikan satu-satu. 50 kali 40 berapa? 2000. Ya, hari-hari ya. Berapa? 200, 2000 bukan 200, 2.000, betul. Ini juga kalikan satu-satu dengan yang ada di dalam kurung. 50 dikali negatif 3. min min 150. Terus Min berapa? 50 A. Kemudian kamu disuruh mencari nilai A-nya. Gimana caranya? Berarti A-nya ini kan masih negatif kan? Biar jadi positif berarti gimana caranya? Dipindah ke ruas satu lagi. Iya, jadinya 50A gini ya. 50A sama dengan 2.000 dikurangin 150 dikurangin 1.600. Paham sampai sini? Paham? Paham. Berarti di sini jawabannya berapa? 50A sama dengan 250. 250.
50. Oke, betul, Put. Berarti nilai A-nya berapa? 5. 5. Oke. Berarti di sini sudah terjawab ya. Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto? Berarti lebarnya adalah 5 5 cm. cm. Oke. Terus yang terakhir sebelum selesai, perbandingan luas foto dan luas kartonnya. Berarti luas fotonya berapa? 2000. 2000 banding eh Ini kan 40, berarti yang ini aja fotonya aja berapa lebarnya? itu 4, 32. 3, betul, 32. Berarti luasnya 32 32 kali kali, 40. iya, 32 kali 40 itu hasilnya 1280. Oke, kalau mau disederhanakan tinggal disederhanakan aja ya. Ini nggak aku sederhanakan. Sampai sini ada yang tanyakan, Rahyana? Enggak. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, hari ini kita selesai lebih awal ya. Nggak apa kan? Enggak apa-apa. Oke, ya udah. Karena sudah nggak ada yang ditanyakan dan ini kita selesai lebih awal, jadi pembelajaran hari ini aku tutup sampai di sini. Oke, sampai jumpa di minggu depan dan selamat liburan. Thank you, Rehana. See you. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama, Rehana.